Ini kondisi kamar isolasinya, ini toilet. Nah, ini ada dispenser, ini aku bawa sendiri nih, vitamin dan lain-lain. Nah, ini kasurnya, kasur untuk tidur. Nah, ada kipas angin tapi aku nggak pakai. Nah, di sini kebetulan kamarku itu langsung ke depan. Jadi depannya itu tuh halaman depannya rumah sakit banget. Tuh. Tuh, ini ruangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat media, apa kabar? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kita ketemu lagi kali ini dalam Anjau Silau. Jadi, sahabat media, saya mau ngelanjutin lagi cerita saya terkait dengan saya terpapar virus COVID-19. Dan waktu kemarin kan ceritanya saya disuruh pulang nih dari pihak rumah sakit di tanggal 25 Juni 2021 pada hari Jumat. Kata dokternya saya pulang aja dengan isolasi mandiri di rumah gitu. Nah, kemudian pada pukul 2 waktu Indonesia Barat di hari Jumat itu saya dapat WhatsApp, dapat WA dari ibunya teman saya yang kerja di rumah sakit itu ngasih tahu kalau ternyata saya dari hasil PCR-nya itu positif COVID-19 dengan CT 14,48. Jadi katanya kalau CT-nya di bawah 25 itu virus di dalam tubuh saya itu banyak dan sangat menularkan gitu. Jadi dia menyarankan untuk saya tidak keluar rumah, takut menularkan ke orang lain. Aku bingung banget karena di rumah itu ada mertua gitu kan. Di rumah itu ada mertua, kemudian takut juga rumah-rumah terpapar virus gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk isolasi di rumah sakit, tapi saya pindah tidak di rumah sakit umum, tapi saya ngambil pilihan ke rumah sakit Airan Raya di daerah Waihui, Lampung Selatan. Jadi dengan modal hasil PCR dan ronsen, saya akhirnya berangkat ke rumah sakit Airan Raya. Jam 3-an gitu saya sampai, kemudian langsung saya masuk ke IGD. Nah, di IGD saya temui dokter jaga, saya sampaikan bahwa saya terkena virus corona positif, tapi hasil perinainya nggak saya bawa, cuman saya dapat foto bukti hasil PCR gitu. Kemudian saya disuruh nunggu sebentar, akhirnya saya dimintain BPJS dan KTP. Setelah itu langsung saya ditindak. Jadi waktu saya ditindak itu saya langsung dikasih kayak saya langsung diimpus, kemudian juga dites bukan dites darah sih, suhu tubuh dan lain-lain gitu. Saya masa observasi di IGD itu dari jam 3 sampai jam 7 atau jam 8 malam, cukup lama di situ gitu. Entah karena memang saya lagi dicarikan ruangan isolasi dan lain-lain, saya tetap tunggu aja, istirahat di IGD. Kemudian akhirnya saya dipindahkan ke ruang isolasi. Saya dapat ruang isolasi namanya Siger 1 di lantai 4. Kondisinya kita lihat ya, kondisi rumah sakit Airan ini kalau menurut saya recommended banget, mulai dari pelayanan awal, kemudian juga sampai saya ke dalam ruangan isolasi pun pelayanannya luar biasa bagus gitu, dilayani oleh para perawatnya. Kemudian di dalam ini saya masuk berarti dari tanggal 25 Jumat malam ya, berarti malam Sabtu saya udah mulai nginep di rumah sakit Airan di isolasi ya. Pagi-paginya ya seperti biasalah, perawat ngasih obat paracetamol, antibiotik gitu-gitu. Di Sabtu pagi itu saya langsung di PCR lagi, kemudian mulai dari hidung dan mulut, tapi sampai sekarang hasilnya saya belum tahu gitu, belum dikasih tahu gitu.
Kemudian ya dari situ saya minum obat segala macam ya, dikasih obat. Makanannya pun saya rasa makanan yang bagus lah ya. Kayak makan paginya kayak ada telur, ada sayur gitu-gitu. Jadi kalau menurut saya makanan kemudian cemilan-cemilan yang dikasih pun layak untuk dimakan oleh manusia gitu. Yang selama ini orang berpikir momok banget kalau misalkan kita harus isolasi di rumah sakit itu takut pelayanannya jelek, terus kita nanti di covid kan dan lain-lain. Banyak orang berpikiran seperti itu, tapi semuanya sebenarnya nggak kebukti banget gitu. Kemudian dari awalnya kan penciuman saya ini hilang sama sekali, nggak bisa mencium apa-apa, tapi sekarang mulai dari tadi malam sih kayaknya, berarti kalau tadi malam mulai dari malam minggu saya nyium hand sanitizer, terus kayak nyium minyak kayu putih gitu-gitu. Itu udah kebauan, udah ada aromanya gitu. Jadi berarti alhamdulillah ini udah mulai normal gitu, udah mulai normal kondisinya gitu kan. Ini udah wangi, udah ada wanginya gitu. Nah, kemudian kenapa saya milih isolasi di rumah sakit? Yang pertama, saya yakin rumah sakit akan lebih merawat saya dengan ngasih obat, kemudian kalau ada apa-apa pun toh ada tenaga kesehatannya, dibanding saya harus isolasi mandiri di rumah yang saya nggak tahu obatnya apa. Karena orang-orang kan ngasih taunya minum vitamin, happy dan lain-lain gitu. Oke, itu kita bisa jalanin, tapi kan dari dalam yang bisa membasmi virusnya kan kita nggak tahu gitu. Akhirnya yaudah deh, saya milih isolasi di rumah sakit aja gitu. Sampai di hari yang ketiga ini, di hari Minggu ini, kondisi saya makin fit. Tadi juga saya sudah diperiksa sama dokter penyakit dalam. Jadi di sini saya dokter penyakit dalamnya kalau nggak salah dokter Iswandi. Jadi ditanya keluhannya apa gitu. Saya rasa sih keluhannya udah sehat, cuman kadang saya suka buang air cair, jadi kayak diare gitu. Dan tadi malam di malam Minggu itu saya sempet kayak masuk angin banget. Saya kerok-kerok sendiri nih pakai minyak kayu putih, pakai uang receh, saya kerok-kerok. Akhirnya luar biasa semalam, bebannya luar biasa banget. Akhirnya jam 8 malam saya tidur, bangun-bangun jam 11, pas bangun tuh udah agak mending. Terus masih ada sakit kepala sebelah gitu. Terus bangun, saya tidur lagi. Tadi pagi masih ada sakit kepala sebelah. Dan sekarang udah sehat, udah alhamdulillah. Gitu. Jadi kegiatan saya kalau lagi di rumah sakit ngurangin kejenuhan, saya nyetel radio, terus denger musik. Kalau jam 9 pagi itu saya cari matahari gitu. Kebetulan kamar saya ini langsung ada jendela, dan jendelanya itu langsung hadap ke luar. Jadi saya kena langsung akses matahari. Terus saya tadi joget-joget kayak joget mau mere gitu-gitu supaya sehat, supaya keluar keringat. Terus joget SKJ 98 gitu-gitu. Tujuannya sih supaya sehat gitu. Jadi teman-teman, kalau menurut saya COVID ini bisa menyerang siapapun. Buktinya saya sudah vaksin 2 kali pun tetap jebol gitu, tetap kena. Jadi COVID ini bisa menyerang siapapun. Yang jelas jangan abai dengan protokol kesehatan. Itu penting banget, khususnya pakai masker, karena itu perlu banget. Bahkan sekarang dianjurkan untuk maskernya 2. Jadi pertama adalah masker medis, di luarnya adalah masker kain gitu. Itu penting dan jangan abai dengan protokol kesehatan. Kemudian ya olahraga, makan makanan yang bagus, bergizi, happy dan lain-lain. Dan virus corona ini bisa menyerang siapapun. Jadi kalau sudah terserang ya jangan panik. Tetap kita ikuti anjuran, berobat, isolasi mandiri, berusaha untuk tidak menularkan ke orang lain. Kalau ngobrol-ngobrol sih bisa aja ya. Kita kan orang nggak tahu kalau kita COVID gitu, bisa keluar. Tapi berusaha untuk enggak gitu, karena orang-orang di luar sana kita nggak tahu imunnya seperti apa gitu. Jangan sampai kita menularkan ke orang lain gitu. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Saya doakan mudah-mudahan teman-teman semua tetap dalam keadaan sehat. Doakan saya juga mudah-mudahan kondisi saya tetap prima. Kemudian juga nanti pas rapid atau PCR evaluasi hasilnya negatif, pengennya negatif biar saya bisa cepat pulang, biar bisa cepat aktivitas, bisa ketemu keluarga, anak, istri gitu. Karena memang yang menjadi beban saat isolasi ini adalah ingat dengan anak dan istri, kemudian dengan keluarga, yang mereka mungkin berpikir bahwa
di rumah sakit tuh nggak diurus gitu. Mereka berpikir kita tuh kok sendirian gitu. Tapi saya berusaha untuk menenangkan mereka dengan mengatakan bahwa saya baik-baik saja. Sampai di sini dulu. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini jika dirasa manfaat. Agak seger kan? Udah seger kan? Dadah.